Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kekontinuan fungsi, masih dalam bab limit dan kekontinuan fungsi. Sebelum kita masuk ke pembahasan kekontinuan fungsi, kita akan membahas tentang limit kiri dan limit kanan, karena limit kiri dan limit kanan adalah materi dasar dari kekontinuan fungsi. Sebelumnya, limit kiri kita notasikan dengan limit fx untuk x mendekati a dari sebelah kiri sama dengan L ya. Jadi ini bacanya nilai fungsi fx didekati dari sebelah kiri a, atau seperti yang tadi saya ucapkan, limit fx untuk x mendekati a dari sebelah kiri ya. Jadi x panah a pangkat min itu bacanya x mendekati a dari sebelah kiri. Ya, kemudian untuk limit kanan berarti kebalikannya, limit fx untuk x mendekati a dari sebelah kanan sama dengan L, atau nilai fungsi fx didekati dari sebelah kanan a. Apabila kita gambarkan dalam garis bilangan ya, sebenarnya seperti contoh menghitung limit dari menghitung limit dengan menggunakan tabel. Ya, jadi biasanya kita mengambil nilai-nilai yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan A. Nah, nilai-nilai itulah yang kita sebut dengan limit kiri dan limit kanan. Ya, jadi kalau yang di sebelah kiri A, nanti nilai-nilainya akan menjadi limit kiri, dan yang di sebelah kanan A, nilai-nilai pemasukannya akan menjadi nilai limit kanan. Selanjutnya, kita simpulkan bahwa limit fx untuk x mendekati a sama dengan L jika dan hanya jika limit fx untuk x mendekati a dari sebelah kiri nilainya sama dengan limit fx untuk x mendekati a dari sebelah kanan. Ya, jadi limit fx untuk x mendekati a dari sebelah kiri nilainya sama dengan limit fx untuk x mendekati a dari sebelah kanan sama dengan L. Ya, kalau kita gambarkan nantinya seperti ini ya. Kita lihat di gambaran grafiknya. Ya, kalau misalkan gambarnya seperti ini, ya, di sini kita lihat bahwa kalau gambarnya seperti ini adalah limit kirinya tidak sama dengan limit kanan ya, sehingga nilainya akan tidak kontinu. Discontinue di sini. Ya, jadi ketika kita memasukkan nilai-nilai pendekatan A dari sebelah kiri dan sebelah kanan, ternyata nilainya tidak sama, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Jika ini terjadi, maka limit fx untuk x mendekati A tidak ada, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Sedangkan apabila grafiknya seperti ini, artinya limit fx untuk x mendekati A sama dengan L ada. Ini bisa dikatakan bahwa limit kirinya sama dengan limit kanan. Ya, di sini lubang karena apa? Karena di sini ketika kita memasukkan nilai A ke fx tidak terdefinisi, tetapi limitnya ada. Jadi kalau memasukkan ke A tidak terdefinisi, tapi limitnya ada. Seperti yang sudah disampaikan pada pembahasan tentang definisi limit ya, bahwa hal seperti itu bisa dilakukan. Ya, jika kita memasukkan A-nya ke fx tidak terdefinisi, tapi ketika kita menghitung nilai pendekatan limitnya terdefinisi atau bisa dikatakan limitnya ada. Contoh permasalahan, periksa apakah nilai limit harga mutlak x per x untuk x mendekati 0 ada. Penyelesaiannya adalah kita tentukan dulu apakah limit kirinya itu sama dengan limit kanan. Ya, jadi untuk memeriksa apakah limitnya ada, kita cek dulu apakah limit kirinya itu sama dengan limit kanan. Karena kalau limit kirinya sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya ada. Kita hitung dulu untuk limit kirinya. Nilai limit harga mutlak x untuk x mendekati 0 dari sebelah kiri sama dengan limit min x per x untuk x mendekati 0 dari sebelah kiri ya. Ya, mohon maaf ini kurang sedikit. Ini adalah per x, ini juga per x ya. Jadi teorinya harga mutlak x itu definisinya adalah x dan min x.
Ya, dia akan bernilai X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan min X untuk X kurang dari 0. Sehingga apabila kita menghitung limit kirinya, harga mutlak X-nya berarti untuk nilai X yang mendekati 0 dari sebelah kiri. Berarti kita ambil yang min X, maka ini berubah menjadi min X dibagi X. Hasilnya kita coret, hasilnya adalah negatif 1. Sedangkan untuk yang mendekati 0 dari sebelah kanan, berarti kita ambil nilai harga mutlak X yang bernilai X ya. Sehingga hasilnya X per X sama dengan 1. Kita lihat di sini ternyata limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, karena limit kirinya hasilnya min 1, limit kanannya hasilnya 1, sehingga limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Ya, berarti limit harga mutlak X per X untuk X mendekati 0 tidak ada. Jadi limit ini tidak bisa dihitung. Kita belum sampai menghitung limitnya, tapi baru memeriksa apakah nilai limitnya ada. Ternyata setelah dicek, nilai limitnya tidak ada, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Kemudian kita masuk ke kontinuan. Ke kontinuan, continue artinya adalah terus-menerus atau tidak terputus. Fx continue di X sama dengan C. Ya, misalkan fungsinya adalah Fx. Apabila Fx continue di X sama dengan C, berarti dia di sini tidak lubang ya. Artinya apa? Nilai C ketika dimasukkan ke Fx terdefinisi atau ada hasilnya. Terlihat dari grafiknya dia continue terus ya, artinya tidak terputus. Kalau seperti ini bisa dikatakan bahwa limit Fx untuk X mendekati C nilainya sama dengan Fc. Limit Fx untuk X mendekati C nilainya sama dengan Fc. Kemudian apabila Fx-nya tidak continue di X sama dengan C atau discontinue di X sama dengan C, maka gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Bisa juga seperti ini ya. Jadi gambar pertama kemungkinannya kalau tidak continue di X sama dengan C, limitnya tidak ada ya, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Ya, bisa juga seperti ini, dia tidak continue tapi ada limitnya. Limit Fx untuk X mendekati C ada, tapi Fc tidak ada. Ya. Jadi kemungkinan discontinue ada dua, bisa limitnya tidak ada, bisa juga limitnya ada dengan catatan seperti ini. Selanjutnya, syarat suatu fungsi continue di suatu titik. Fungsi Fx continue di X sama dengan C jika memenuhi. Yang pertama adalah limit Fx untuk X mendekati C ada. Jadi kalau limitnya sudah tidak ada, berarti fungsinya jelas tidak continue. Ya, syaratnya adalah limit kiri sama dengan limit kanan. Yang kedua, Fc ada. Jadi ketika kita memasukkan nilai C ke fungsi, nilainya terdefinisi atau ada. Ya, fungsi mempunyai nilai di X sama dengan C atau terdefinisi. Yang ketiga adalah limit Fx untuk X mendekati C sama dengan Fc. Ya. Atau nomor 1 nilainya sama dengan nomor 2. Ya, itu adalah syarat-syarat suatu fungsi continue di suatu titik. Kalau fungsinya sudah discontinue, berarti jelas dia tidak continue di X sama dengan C. Contoh, diketahui fungsi Fx 3x min 2. Periksalah apakah Fx continue pada X sama dengan 4. Ya, kita cek syarat yang pertama. Ini adalah syarat-syaratnya. Kita cek syarat yang pertama. F4 sama dengan 10. Ya, kita lihat kenapa kita mendapatkan hasil F4 sama dengan 10. Ya, untuk memeriksa bahwa suatu fungsi dikatakan continue atau tidak, pertama kita cek dulu ini ya. Nomor 1 dan 2 langkahnya boleh dibolak-balik.
Jadi ini boleh tidak urut. Yang penting nomor 3 itu setelah 1 dan 2. Ya, kita cek apakah nilai FA ada. Ya, di sini FA adalah A-nya sama dengan 4. Maka kita cek nilai 4 ke fungsi fx. Ya, jika x sama dengan 4, maka fx sama dengan F4, kita masukkan nilainya adalah 3 kali 4 kurangi 2. Hasilnya adalah 10. Oke. Kemudian kita hitung limitnya. Untuk limit seperti ini adalah limit fungsi polinom, kita bisa langsung substitusi saja, tidak perlu menggunakan limit kiri dan limit kanan. Ya, kita langsung saja substitusikan 3 kali 4 kurangi 2 ya. Nilai pendekatannya kita masukkan ke sini, hasilnya adalah 10. Ya, ternyata dari sini kita lihat bahwa nilai nomor 1 sama dengan nilai nomor 2. Ya, artinya nilai F4 sama dengan nilai limit 3x min 2 untuk x mendekati 4 sama dengan 10. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fx kontinu pada x sama dengan 4. Itu caranya, sangat mudah kan? Selanjutnya, contoh 2. Diberikan gx sama dengan seperti ini ya, ini biasanya pakainya seperti ini, jadi 1 ya. Setengah x kuadrat plus 1 untuk x kurang dari 2, gx sama dengan 4 untuk x sama dengan 2, dan 2x min 1 untuk x lebih dari 2. Selidikilah apakah gx kontinu pada x sama dengan 2. Selanjutnya pembahasannya adalah diberikan fungsinya gx sama dengan setengah x kuadrat plus 1 untuk x kurang dari 2, gx sama dengan 4 untuk x sama dengan 2, dan gx sama dengan 2x min 1 untuk x lebih dari 2. Selidikilah apakah gx kontinu pada x sama dengan 2. Ya, di sini penyelesaiannya adalah perlu diingatkan lagi tentang syarat-syarat fungsi kontinu untuk fungsi f kontinu di x sama dengan a. Ya, syarat-syaratnya adalah seperti ini ya. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi sama dengan yang sebelumnya. Kemudian yang pertama harus dikerjakan adalah kita hitung dulu FA ya. FA berarti karena yang ditanyakan adalah x sama dengan a atau x sama dengan 2, berarti kita dari 3 fungsi ini kita pilih fungsi yang cocok untuk x sama dengan 2 ya, berarti kita pilih yang ini ya. Berarti nomor 1 di penyelesaiannya untuk x sama dengan 2, nilai G2 sudah diketahui hasilnya, yaitu nilai G2 sama dengan 4. Ya. Jadi untuk x sama dengan 2, maka G2 sama dengan 4. Oh ya, untuk setiap penyelesaian soal kontinuan, kalian tidak perlu menuliskan syarat-syaratnya ya. Jadi kalau ini saya tampilkan di sini untuk lebih mudah mengingat saja, begitu. Ya, untuk lebih mudah mengajarkan dan mengingat. Tapi untuk kalian sendiri, ketika kalian mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan kontinuan, kalian tidak perlu menuliskan syarat-syaratnya lagi ya. Dituliskan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Jadi, kita kembali lagi ke sini. Untuk x sama dengan 2, nilai G2 sama dengan 4 ya. Dapatnya dari sini. Ya, ternyata FA nilainya ada ya. Jadi, FA ada. Jadi, nilai G2 ada. Ya, memang bisa tidak ada. Pertanyaannya, apakah bisa nilai Gx itu tidak ada? Bisa. Ya, apabila nilainya tidak terdefinisi. Jadi, ketika kita memasukkan nilai kontinunya, misalkan x sama dengan 3, dimasukkan ke sini, ternyata hasilnya tidak terdefinisi. Berarti FA-nya tidak ada. Kalau sudah tidak ada, berarti jelas dia tidak kontinu. Ya, ini masih ada ya. G2 ada. Kemudian selanjutnya kita cek apakah limit fx untuk x mendekati 2 ada ya.
Ya, limit Gx maksudnya ya. Limit Gx untuk X mendekati 2 ada. Kita cek dengan menggunakan limit kiri dan limit kanan. Karena di sini fungsinya ada 3 ya. Kita cek untuk limit kirinya dulu. Ya, kita cek untuk limit kiri. Ya, mohon maaf di sini tulisannya menggunakan pen ya. Jadi memang kurang bagus ya, tapi yang penting bisa dibaca ya. Ini limit kiri, kemudian ini adalah limit kanan ya. Kita lihat untuk limit kiri berarti limit Gx untuk X mendekati 2 dari sebelah kiri ya, artinya yang X kurang dari 2. Maka kita masukkan nilai pendekatan 2 ke fungsi Gx yang mendekati 2 dari sebelah kiri. Hasilnya adalah setengah X kuadrat plus 1 dimasukkan nilai 2, hasilnya adalah 3. Kemudian untuk limit kanan, kita masukkan fungsi Gx yang mendekati 2 dari sebelah kanan, yaitu yang lebih dari 2. Berarti kita pilih yang 2x min 1. Ya, kita masukkan nilai x-nya, kita ganti dengan 2. 2 kali 2 kurangi 1, hasilnya adalah 3. Ya, ternyata dari sini kita lihat bahwa limit kirinya sama dengan limit kanan ya. Limit kiri sama dengan limit kanan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa limit Gx untuk X mendekati 2 ada ya. Karena apa? Karena nilai limit kirinya sama dengan nilai limit kanan. Kalau tidak sama, berarti limit Gx untuk X mendekati 2 tidak ada. Kemudian yang ketiga, kita cek apakah nilai nomor 1 nilainya sama dengan nilai nomor 2. Ya, jadi apakah nilai limit Gx untuk X mendekati 2 nilainya sama dengan G2? Ternyata tidak sama ya. Yang pertama kita dapatkan hasilnya adalah 4, yang kedua kita dapatkan hasilnya adalah 3 ya. Sehingga nilai limit Gx untuk X mendekati 2 hasilnya tidak sama dengan nilai G2 ya, tidak sama dengan G2. Sehingga apa? Jadi kesimpulannya Gx discontinue atau tidak continue ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah jadi Gx discontinue atau tidak continue di X sama dengan 2. Tidak continue di X sama dengan 2. Kalau nilainya sama, continue. Jadi kalau tidak sama, berarti tidak continue ya. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah latihan soal ya. Silahkan kerjakan latihan 1 dan latihan 2 ya. Untuk latihan 2 adalah menunjukkan di titik mana fungsi berikut continue dan titik mana fungsinya discontinue ya. Ini petunjuknya adalah menguji kekontinuan fungsi pada batas-batas domain, yaitu di X sama dengan min 2 dan di X sama dengan 2. Jadi untuk mencari titik yang continue dan discontinue, maka ujilah titik-titiknya di batas domain di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Ya, demikian pembahasan tentang kekontinuan fungsi. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.